Malik bin Anas adalah imam dari hijrah. Imamnya kota Madinah. Beliau berkata, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerisalahan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini kusempurnakan agama kalian. Kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama." Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam dari Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pak Ustadz, Anda bawa-bawa kaul Imam Malik. Kaul Imam Malik ini ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Tapi penulisan Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam ini bila sanadin tanpa sanad. Biasanya orang-orang Wahabi jangankan tidak ada sanadnya. Ada sanadnya tapi tidak cocok, biasanya mereka dhaifkan. Kalau bertentangan dengan keyakinan mereka, biasanya mereka dhaifkan. Tapi andaikan riwayat itu bila sanadin sekalipun tanpa sanad, tapi cocok kepada mereka, mereka tetap pakai juga. Oke lah, beda dengan kita ya. Kalau kita orang aswaja, apa yang dikatakan ulama, insya Allah itu adalah benar. Kenapa? Itu husnudzon kami terhadap para ulama. Oke, katakanlah sekarang itu riwayat yang diriwayatkan yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi itu benar 100% adalah perkataan Imam Malik rahimahullah. Tapi benarkah apa yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah, bid'ah yang dipahami oleh Imam Malik sesuai dengan bid'ah yang dipahami, yang ada tertanam, terdoktrin di otak-otak orang-orang Wahabi? Ini yang perlu dipertanyakan. Imam Malik menyatakan barang siapa yang berbuat-buat bid'ah di dalam Islam dan menyangka itu adalah hasanah, menyangka itu adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Maka orang itu menyangka, benar-benar telah menyangka bahwa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya. Jadi orang yang berbuat bid'ah kemudian menganggap ini baik, maka itu berarti menyangka bahwa Rasul ini telah mengkhianati kerasulannya, mengkhianati risalahnya. Nah, kita pikir sekarang, benarkah bid'ah yang dipahami oleh ulama salaf, terutama Imam Malik yang dibawa-bawa oleh mereka ini, sesuai dengan bid'ah yang ada di otak dan pikiran mereka? Begini, kita dengarkan ini dulu. Sebelum saya lanjutkan, apakah kita dengarkan benar ini. kunut subuh itu bid'ah? Ada yang bilang bahwa kunut subuh menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh mengangkat tangan, kita ikut mengangkat tangan. Maka jawabannya perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, "Ya bunayya, innaha bid'ah." Wahai bunayya, wahai anakku sayang, dia adalah perbuatan bid'ah. Menurut sahabat ini, kunut subuh adalah perbuatan bid'ah. Mereka dari dulu membid'ahkan orang yang kunut subuh. Jelas Pak Zainuddin mengatakan bahwa kunut subuh ini bukan masalah khilafiyah, bukan karena imam siapa, tapi jelas kata Pak Zainuddin ini adalah bid'ah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ayo kita pikir sekarang, gunakan logika yang waras. Kira-kira maksud dari Imam Malik itu menyatakan barang siapa yang berbuat-buat bid'ah kemudian disangka itu baik, berarti dia telah mengkhianati, telah menyangka Rasul ini mengkhianati kerasulannya, mengkhianati Rasulullah. Kira-kira Imam Malik itu ngata-ngatain dirinya sendiri ya Pak?
Pak Ustadz, Imam Malik itu mensunahkan kunut terus-menerus di dalam sholat subuh. Apakah Imam Malik mau ngatain dirinya sendiri bahwa dia telah menyangka Rasul ini mengkhianati kerasulannya? Bukankah Imam Malik mengerjakan suatu pekerjaan yang Anda anggap bid'ah? Nah, jika Imam Malik sekarang mengerjakan perbuatan yang oleh Anda dianggap sebagai bid'ah, kemudian Anda bawa-bawa kaul Imam Malik, barang siapa yang berbuat-buat bid'ah, menyangka itu adalah hasanah, artinya dianggap bid'ah hasanah, berarti Imam Malik, katanya Imam Malik ini, Rasul, dia menyangka Rasulullah mengkhianati utusannya. Nah, sekarang kenyataannya, Imam Malik mengerjakan sesuatu yang oleh Anda dikatakan bid'ah. Apakah Imam Malik itu lagi ngata-ngatain dirinya sendiri bahwa contohnya saya ini yang berbuat-buat bid'ah? Seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah juga seperti itu. Juga mensunnahkan kunut subuh. Cuman bedanya, kalau Imam Malik ini sebelum rukuk, tapi kalau Syafi'iyah, kalau Imam Syafi'i dilaksanakan setelah rukuk ketika setelah i'tidal ini. Itu yang pertama. Jadi yang kedua ya. Jadi kita tarik kesimpulan dari sini, bid'ah yang dipahami, yang ada di pikiran orang-orang Wahabi ternyata tidak sama dengan pemikiran ulama-ulama salaf. Imam Malik ini ulama salaf, Imam Syafi'i ini ulama salaf, dan mereka berdua dibid'ahkan oleh ustadz-ustadz Wahabi karena melaksanakan kunut. Sementara perkataannya, kaulnya yang mengatakan barang siapa yang berbuat bid'ah dan menyangka di dalam Islam dan ini dianggap baik, maka menyangka Rasulullah telah mengkhianati risalahnya. Dan lagi ini, oke, sekarang kita ke ulama hadis. Ternyata Imam Bukhari rahimahullah ini mengerjakan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa? Ini. Ketika Imam Bukhari rahimahullah setiap kali mau menulis hadis yang sahih, beliau itu mandi dulu, kemudian wudhu, sholat 2 rakaat, baru menulis hadis. Ini dilaksanakan oleh Imam Bukhari. Setiap mau meletakkan hadis di dalam kitab Sahih Bukharinya itu, beliau mandi dulu, wudhu, sholat 2 rakaat, baru meletakkan. Apakah ini diajarkan oleh Rasulullah? Apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Dicontohkan oleh sahabat? Ini Imam Bukhari. Ma wada'tu fi kitabis sahih. Saya tidak meletakkan hadis di dalam kitab sahih ini, hadisan di dalam satu hadis pun di dalam kitab sahih ini, kecuali saya mandi dulu. Gimana ini? Apakah sama bid'ah yang dipahami oleh orang Wahabi dengan ulama-ulama, terutama ulama salaf? Ternyata tidak.